Enggak sih, enggak terlalu ekstrim. Enggak lah, buat gue ekstrim lah. Iya, kalau memang jaraknya berkilo-kilo baru ekstrim sih. Iya, ya kan lu latihan sama gue ya oke 10 kilo, 5 kilo, tapi kan so far kan rest lu ekstrim. Ya. Apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Udah mulai. Udah dong. Udah dong, kita udah langsung mulai. Gak usah pakai basa-basi. Siapa sih yang gak kenal Roni? Ya kan, Babang Roni. Halo, selamat siang semua. Gue mau lebih ngulik ke hobi-hobi lu. Boleh. Lu kan punya hobi yang lumayan agak ekstrim, ya kan? Bisa dibilang ekstrim? Enggak sih, enggak terlalu ekstrim. Enggak lah, buat gue ekstrim lah. Iya, kalau memang jaraknya berkilo-kilo baru ekstrim sih. Gitu. Iya, ya kan lu latihan sama gue ya oke 10 Betul. kilo, 5 kilo, tapi kan so far kan rest lu ekstrim. Austral ya. Iya. Kurang lebih seperti itu sih. Kenapa? Kenapa? Enggak, lebih gini, kenapa memilih lari? Lari menurut saya itu olahraga yang paling sederhana. Bisa dilakukan di mana aja. Bahkan di di sekitaran rumah bisa. Jadi nggak harus jauh-jauh ke mana gitu kan. Beda halnya sama olahraga lain yang memang harus pakai lapangan gitu kan. Ada ruang tertentu. Kalau untuk berlari itu kenapa sukanya mudah, terjangkau gitu kan. Bisa di mana aja dan kapan aja gitu. Dan untuk semua umur bisa dilakukan gitu. Suka lari dari tahun berapa? Suka lari saya sendiri dari tahun 2016. Sebenarnya sih dari dulu suka lari. Lariin anak orang. Sebenarnya 2016. Itu jangan dibongkar itu. 2016 mulai berlarinya itu awalnya sih lari sendiri sih ya. Jadi belum ada komunitas? Belum. Nah, perdana komunitas langsung kerayap? Komunitas enggak, sebetulnya di 2016 itu perdana memang di komunitas, langsung masuk komunitas itu akhir tahun kalau nggak salah, akhir tahun itu di komunitas sebutkan saja ya. Ada salah satu komunitas di Bandung, lumayan besar juga, Indorunners Bandung gitu kan. Sampai kurang lebih 2018 agak merasa jenuh sih gitu kan. Saya tadinya mau off aja dulu, istirahat aja dulu, pengen mencoba olahraga yang lain gitu kan. Tapi sebelumnya saya tuh sebelum berlari. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Seminggu yang lalu ya kan? Happy birthday. Wah, ini apaan Baba. nih? Thank you. Wah. Wish dulu. Oke. Thank you. Udah bisa salamannya kita. Iya, udah cipika-cipiki. Biasanya kalau mungkin udah nanti ketemu ya. dia udah heboh. Thank you loh. Ini Nggak telat kan seminggu yang lalu? Nggak ada yang telat sih. Jujur kaget sih. Terima kasih. Tadinya gue nggak mau bilang, pas lu live gue tetep ya udah deh gue bilang daripada gue nggak bilang. Kejutan ini. Terima kasih banyak Kak Iya, Reni. Semoga sehat terus. Amin. Kebaikannya Larinya dibalas. harus tambah kenceng. Amin. Di komunitas juga tambah jadi babang yang tetap Oke. jadi panutan. Mudah-mudahan bisa ya terus kan? ya. Jadi contoh gitu. Amin. Ya kan? Lanjut lagi. Jadi Oke. 2018 gimana? Siap. Terima kasih ya Kak Reni. Iya. lanjut lagi ya tadi mengenai kenapa terjun di dunia lari terus dari kapan, yaitu dari 2016 sampai 2018 masuk ke komunitas Indorunners Bandung. Terus setelah itu agak jenuh nih kan, pengen mencoba olahraga yang lain. Tapi sebelumnya saya tuh sebelum lari ada juga olahraga komunitas lain, parkour. Olahraga apa? Loncat-loncat nanti saya ini. Dipraktekin Nah, gitu. dia mempraktekin yang loncat-loncat gitu lah ya. Sebelum itu lari 2016 sampai 2018 sempat off dulu nih, sempat off dulu. Agak bosan lah ya, jenuh ada masanya. Nah, setelah itu saya ada outing ke Bali sama kantor. Saya ngeliat ada komunitas running. Di Kuta, sekitaran Kuta ada yang baju hitam gitu kan, ada Spartan gitu lari-lari.
akhirnya coba ngedeketin, nanya-nanya, akhirnya di Bandung itu belum ada. Belum ada waktu itu 2018 awal-awal belum ada. Kayak gayung bersambut gitu ya, setelah udah pulang outing 2 minggunya di Bandung, tiba-tiba di Instagram Bandung mau dibuka. Nah kan kayak gimana gitu, yang tadinya memang pengen off dulu lari, mungkin pengen ada sesuatu hal yang baru kali ya, teman baru gitu kan. Akhirnya ada ini apa namanya si Riot Bandung dibuka di salah satu coffee shop di Bandung ternama gitu. Akhirnya iya, makanya saya nggak nyebutin. Nah namanya Riot Bandung akhirnya bergabunglah hari itu juga, malam itu juga kebetulan larinya malam-malam hari ini udah bergabung. Itu masih mentah sih kebetulan ada namanya di situ, ketuanya ya, koordinatornya lah, kaptennya Kino namanya. Akhirnya udah bergabung, akhirnya diajak gitu. Tapi sebelumnya sama kaptennya kenal? Enggak sama sekali. Jadi tapi kenalnya bener-bener di betul, situ. tapi sebelumnya sih memang Kapten Riot Bandung tuh dulu itu Kap Kino tuh ikut juga Indoranas Bandung, cuman nggak terlalu aktif. Gitu. Tapi nggak saling sempat waktu itu? Nggak sama sekali nggak. Jadi udah keburu cabut kalau nggak salah itu. Akhirnya diajak sama Kap Kino sendiri, Kapnya Riot Bandung untuk jadi ngurusin Riot Bandungnya, ke pengurusan gitu kan. Waktu itu kurang lebih lupa ya 5-6 orang gitu kan. Awal-awal masih mentah, nggak ada konsep, nggak ada konsep, programnya seperti apa, belum tahu. Mungkin Kap Kino ngajak gitu kan, sharing. Sebelumnya mungkin saya sendiri pernah bergabung di komunitas lari yang sebelumnya, jadi ya tukar pikiran seperti apa bagusnya, baiknya seperti apa. Akhirnya dengan bermodalkan ya sedikit pengalaman ya, saya juga masih belajar sih di komunitas sebelumnya. Akhirnya apa namanya diaplikasikan di Riot Bandung dengan beberapa hal yang saya apa namanya ngelihat dari komunitas-komunitas baik yang ada di Indonesia ataupun di luar seperti apa. Akhirnya saya gabungin buat program barengan sama pengurus, mulai apa namanya promo tuh kan, pokoknya karena saya basicnya di marketing ya gitu kan, promosi seperti itu. Akhirnya saya si komunitas yang saya jalanin sekarang ini ya si Riot Bandung, saya harus promo nih. Caranya ya ke beberapa media, ya entah itu ada salah satunya ada radio, ada online, ada surat kabar. TV nasional belum ya nggak lah, gila aja gitu kan. Lagi masuk. Amin. udah Metro, betul bukan Net TV. Net ya. Bener. Tapi berita juga pernah masuk Metro. Pernah ya, Metro TV ya. Alhamdulillah dengan apa namanya promo gitu kan. Maksud tujuannya sih memperkenalkan bahwa di Bandung itu ada komunitas lari nih gitu kan. Seperti itu ada baru, kenapa enggak gitu kan, walaupun banyak di Bandung tapi kan mewadahi, apa salahnya ya mewadahi orang-orang yang tapi selain lu berkecimpung di, maksudnya lu punya ide bahwa lu marketingin nih satu komunitas baru di Bandung. Yang gua tahu gebrakan lu yang baru, ya maksudnya yang orang nggak pakai gitu kan, gebrakan lu adalah ke hotel-hotel, ke coffee shop. Betul. Gitu. Dari mana? Perbedaannya ya, mungkin perbedaannya komunitas lari lain sama yang Riot Bandung ya. Mungkin kita latihan seminggu 3 kali kan, yang memang hari Senin kita SNC ya, strength conditioning ya, penguatan. Terus untuk hari Kamisnya fun run, untuk hari Sabtunya kita ada long run ataupun kita nge-trail. Nah kenapa dibeda-bedain biar nggak bosan gitu kan, nggak monoton ya nggak, misalnya nggak fun run aja pasti kan monoton gitu kan. Di jalan, betul, nanti lari juga kita kan harus ada penguatan. Nanti takutnya pada saat kita ikut race biar nggak pada cedera, terus biar ada progres ke depannya gitu kan. Nggak hanya sekedar berlari tapi apa namanya nggak ada progres ke depannya seperti apa gitu kan, kuat ya cuman hanya di situ-situ aja mungkinnya, pace-nya ya pace. Tuh kan karirnya pace ya. Karirnya udah jago loh. Terus perbedaannya yang lain, meeting point-nya atau running point-nya Riot Bandung itu nggak hanya di satu tempat karirnya. Jadi kita tuh ada di hotel, beberapa hotel gitu kan, yang ada di Bandung, coffee shop, ada mall juga, ada perbankan. Kenapa apa namanya nggak hanya di satu titik, kita pindah-pindah, bukan berarti nggak punya tempat ya gitu kan, nggak punya satu tempat, tapi kita pengen
menjalin gitu kan mitra-mitra yang lain atau vendor-vendor yang lain. Selain itu juga kita biar nggak bosen ya nggak? Biar nggak menonton di satu titik aja ya running pointnya. Nah, dengan adanya kita pindah-pindah otomatis kan bisa menyebarkan juga virus lari ke venue tersebut, yang mana kan misalnya salah satu hotel mungkin manajemennya hobi berlari tapi dia agak sungkan gitu kan, terus nggak pede gitu kan. Idenya dari mana? Idenya sebenarnya saya sendiri berkecimpung di marketing gitu kan, ada beberapa klien rekanan gitu kantor, kenapa enggak ditawarin gitu kan. Toh ini kegiatan yang positif terus bisa mengajak manajemen ataupun tamunya gitu kan. Akhirnya dari situ awalnya sih pengen coba-coba aja gitu kan, gayung bersama gitu kan, udah coba satu venue, salah satu hotel gitu. Akhirnya dicoba, saya upload di sosial media, lama kelamaan ada beberapa klien yang ngeliat pengen nyoba juga gitu kan. Nah dari situ mulut ke mulut akhirnya dicoba dengan sistem kerjasama ya, Win Solution lah ya, yang jelas nggak merugikan satu sama lain gitu. Jadi terus bertambah gitu kan si venue-venue tersebut gitu. Ya alhamdulillah sih makin sini sampai waiting list. Alhamdulillah itu tuh. Termasuk Senja ya. Oh iya, termasuk Senja. Terima kasih juga Senja udah selain meeting point suka support juga untuk Senja ini gitu. Makasih lu dong. Gue belum nanya nih. Lari jarak jauh lu dari mana ceritanya? Oke. Soalnya terakhir kan 170 ya kan? Betul. Nyebelin banget gua pas awal-awal support dia tuh ngapain coba? Ya, awalnya lari nggak jauh sih, sama sih 5 kilo dulu. Proses sih 5 kilo, 10K ya, 10 kilo, 21, FM 42 kilo. FM udah berapa kali? FM lupa sih saya, lupa kurang di bawah 10 kurang lebih dari 5 pokoknya ya, lebih dari 5. Habis FM 42 kilo itu lanjutlah ke ultra. Waktu itu perdana 70. Itu yang 100? Enggak, 70 kilo dulu. Itu trail di 50 kilo dulu. Trail Bandung Ultra 100, 50 kilo dulu. Karena kan saya tipikal orangnya lebih menyukai proses dibanding hasil gitu kan. Jadi pengen berproses dulu, nggak tiba-tiba langsung 100 kilo gitu kan, yang memang jauh. Jadi dari 50 kilo Bandung 100, habis itu ada trail juga yang namanya BTS Bromo Tengger Semeru, itu saya ikutan yang 70. Setelah itu saya ikut lagi yang Bandung 100 yang 100 kilo. Jadi proses gitu. Habis yang 100 kilo baru lanjut yang BTS 170 kilo gitu. Tentunya sih nggak semudah yang dibayangkan ya, tetap kita harus latihan mental juga, nutrisi. Jadi nggak hanya sekedar gengsi gitu ya, gua pengen lanjut ke yang ultra. Disarankan sih buat temen-temen yang pengen ultra gitu kan, apalagi trail, tetap sih harus latihan gitu. Apa bedanya trail sama menurut kamu kan udah ngalamin ya? Apa bedanya? Perbedaannya road sama trail sendiri. Kalau road sendiri jelas ya, itu berlarinya di jalanan gitu kan, di jalan raya, di jalan setapak. Kalau trail sendiri selain jalan setapak, kita melewati beberapa trek ya, semacam ada sungai dilewatin, gunung, hutan, lembah, hantu, hati dia juga dilewatin. Gitu ya, perbedaannya itu sih lebih ke treknya aja sih. Selain, tapi menurut lu nggak ada tantangannya gitu tersendiri antara dua itu? Tantangan masing-masing ada perbedaannya ya. Tapi kalau saya sendiri, kalau suruh milih, saya memang sukanya lebih trail gitu kan. Kenapa? Karena lebih suka alam sih, suka alam gitu kan. Pada saat berlari kita juga bisa menikmati alam, suara pohon, udaranya lebih udara gitu kan, suara binatang. Pernah ketemu? Nah, selama ini ketemu yang ini ya, hari ini. Yang cantik malam-malam ya kan. Kalau malam-malam cantik itu patut dipertanyakan ya. Iya, apalagi di hutan. Iya, apalagi di hutan. Alhamdulillah sih selama ini ngikutin race, baik itu maraton atau trail gitu kan.
belum pernah dan jangan sampai ya kejadian. Tapi kalau teman-teman banyak sih yang menemukan cerita-cerita, entah itu ada penampakan, ada bunyi-bunyi, gamelan, suara dan segala macam. Kalau saya alhamdulillah sih selama ini belum pernah. Mungkin kalau merasakan iya, tapi kalau merasakannya gimana? Merasakannya itu mungkin kayak ada tiupan. Deng, harusnya ini syutingnya malam ya. Gitu. Alhamdulillah enggak, dan saya selalu berdoa sih. Selalu berdoa. Tapi selama di hutan itu sendirian pisan apa emang ada beberapa? Awalnya sih kan nggak seramai di road. Betul. Nggak seramai di road ya kalau terlalu. Awalnya kita ramean ya untuk di pada saat start. Tapi ketika pada saat di tengah jalan ya maksudnya di tengah-tengah gitu kan udah berjalan, itu tuh jarak kita sama peserta yang lain tuh jauh gitu kan. Bisa kurang lebih 2 sampai 3 kilo. Terus perbedaannya juga kalau di trail sama road, kalau road kan ada warung, terus minimarket ya. Terus ada marsal juga ya kan. Kalau untuk trail itu marsalnya itu terus jauh. Terus gitu kan. Nah, gitu. Jadi nggak ada orang sih, sama ada orang cuman kalau udah melewati hutan memang udah nggak ada sama sekali ya. Balik lagi itu sih lebih ke mental. Nah, kalau udah mental nggak pernah nggak sih ngerasa di tengah-tengah mental down tuh udah gitu? Awal-awal pernah merasakan kayak gini, ngapain sih gua lari-lari jauh dibayar kagak gitu kan, mendingan tidur di rumah ya nggak? Iya, udah mau bayar ya mending kalau podium kan. Gitu pernah sih, tapi kan itu balik lagi ke kita kan tujuannya ini hobi gitu kan, hobi yang merasakan sensasi tersendiri itu ketika pada saat kita finish kan ya. Finish terus mendapatkan medali, terus untuk dari catatan waktu juga bagus. Ya di situ nikmatnya gitu kan, berlari itu baik yang pendek ataupun jarak jauh ya ultra. Bagi teman-teman juga pasti bakal nanyain ngapain sih lu lari-lari, karena lu belum pernah nyoba. Coba dicobain aja dulu, bakalan ngerasain gitu. Orang bisa ngerasain berlari itu ketika sudah mencobanya gitu karirnya. Betul, saya kalau juga. Betul ya, kalau belum dicoba pasti bakalan nggak mau gitu kan. Banyak sih alasannya ya. Tapi kalau udah berlari ya seru, selain sehatnya dapet, teman-teman juga gitu, banyak link ya terutama ya. Gitu kan YouTube channel kebanyakan dari betul. tamunya dari situ ya kan. Iya, salah satunya itu kan salah satunya gitu. Nih aku kan rencananya tahun ini mau FM. Oke. Aduh, perdana ya, Bo. Oh, perdana ya? Perdana. Oke. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan gue bisa lari di akhir Agustus. Yang PSRB berarti? Bukan. Apa? Maybank. Oh, Maybank. Tadinya rahasia ini. Disebutkan ya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman, biar pada bawa bunga ya kan. Ke finish. Ya, gimana? Kasih tipsnya dong ke gue yang mau lari. Yang lari. Menurut gue itu udah jarak jauh pisan. Oke. Karena ini kan mau FM nih, kan sebelumnya udah pernah HM kan, 21 beberapa kali, sekarang udah naik tingkatan ke FM. Tips-tipsnya mungkin dari saya pribadi ya latihan, itu kembali ke latihan, tetap nutrisi, istirahat, jangan malas berlatih gitu kan, jangan tidur cepat juga puas harus dijaga, ya itu istirahat. Jadi kamu kalau tidur sore dong? Kalau tidur enggak, tetap malam. Tetap malam. Nyebelin banget ya, terus udah gitu dia lari tuh mulainya jam 1 ya nggak sih? Ya, kalau ultra gitu mulainya jam 1. Kalau ultra Aduh, jam 1 pagi kalau itu startnya, ya finishnya kalau memang 2 hari. 2 hari sih gitu. Ya itu memang betul-betul harus dipersiapkan. Dan gitu. kalau dia ikut race gitu kan, yang 170 atau 170, kan gue udah mulai kenal kan sama lu. Terus udah gitu, yang lari siapa yang deg-degan gue? Pasti kayak gitu. Dari situ kenapa gue nggak ikut aja lari? Sekalian ya deg-degan ya. Ya itu sih latihan karirnya nanti latihan entah itu long run ataupun interval. Jadi ada beberapa metode atau program yang memang khusus buat FM gitu. Selain untuk latihan juga nutrisinya harus dijaga ya, asupannya, terus istirahat itu memang penting. Pada saat menjelang race juga kalau bisa jangan diporsir gitu kan, nanti kalau udah menjelang race tiba-tiba diporsir nanti malah yang ada bocoran buat pelari. Kenapa? Kaget nih. Kenapa karet? Enggak, pelari itu kan pakai salstik, pakai apa lagi sih? Glue gel ya kan? Gitu kan. Lu pakai nggak? Kalau saya sendiri rahasia. Iya, nggak mau bocorin. Oke.
Saya sendiri apa ya? Iya sih? Dengan jarak segitu jauh gitu. Berdoa. Tetap berdoa. Nggak, tetap sih sama yang orang lain lakukan. Cuman ada memang saya minum, ada yang enggak. Tapi selain gujel ataupun ada salsik, saya nggak pakai salsik karena nggak cocok gitu kan. Selain gujel bisa bawa juga ya kalau memang nggak punya gujel gitu, nggak sempat beli juga. Buat temen-temen bisa juga madu. Kurma gitu kan dibawa. Boleh gula merah juga bisa kok. Iya, gula merah. Manis ya kan? Ya, yang manis kayak saya. Oke nggak? Ya kurang lebih seperti itu sih untuk apa namanya yang dibawa selain memang makanan ya, makanan berat juga, bukan berarti nasi ya. Makanan beratnya apa? Ada cemilan. Kita makanannya ada merek gitu ya. Tadu yang buat 42 apa trail nih? Oh, ini pertanyaannya 42 apa trail ya? Yang 42 dulu deh. Oh, yang 42 sih cukup madu. Bar aja, bar gitu kan, bar, madu, kurma. Karena di WS juga betul banyak. Di WS juga. Nah, jangan terlalu banyak yang kita bawa gitu kan. Nanti juga di beberapa WS memang ada yang disediain, ada enggak sih. Pokoknya di bawah itu ya secukupnya yang memang enggak ada di WS gitu kan. Bisa juga kalau misalnya kan kalau untuk road sendiri banyak ya minimarket bisa. Tapi kalau saya sendiri tipikal jarang mampir ke minimarket. Gitu, jarang banget. Tapi kalau yang trail makanan beratnya apa? Trail tuh nanti juga disediainnya di sana di apa namanya di WS. Di WS ya. Ada WS di water station, di checkpoint juga disediain ada makanan berat. Tapi memang kita juga karena jauh ya antara WS 1 ke WS 2, kita bawa perbekalan yang memang kita masuk gitu ya, yang disesuaikan karena untuk ultra sendiri kita bawa running vest gitu kan. Jadi bawa secukupnya yang mana enggak mengganggu kita ya untuk bergerak. Dan gak terlalu berat juga, bisa dibawa bar, coklat gitu. Bukan bar ini ya, dia makanan bar gitu kan. Fit bar, kayak gitu. Salah satunya kayak gitu. Bisa juga ya yang mengandung karbohidrat, tapi yang memang gak terlalu berat juga. Disesuaikan lah gitu. Seperti itu sih. Sampai kapan sih Hari? Nah, pertanyaannya bingungnya. Jawabannya. Sampai kapan saya berlari? Masih belum bosan berarti? Kalau untuk rasa bosan jenuh selalu ada ya, pasti ada gitu kan. Tapi balik lagi karena ini tuh bukan kegiatan yang negatif juga ya, yang positif. Toh kalaupun dilakukan ini baik buat tubuh kita kan, bonusnya sehat gitu kan. Sampai kapannya mungkin ya mudah-mudahan sih seterusnya ya diberikan kesehatan. Jadi sehingga saya sampai tua pun juga bisa berlari gitu kan. Banyak sih beberapa contoh gitu kan, bisa dicontoh sama anak-anak muda, orang tua ya udah usianya udah lanjut masih segar berlari gitu kan. Kadang suka berpikir ya mudah-mudahan kalau memang dikasih umur yang panjang gitu kan, sehat, pengen terus berlari, nggak hanya sama satu komunitas juga ya, bisa sendiri gitu, sama keluarga gitu kan. Seperti itu sih Kak Rere. Boleh gak sih kita ngomongin soal rakyat sedikit? Boleh dong. Boleh Kan gitu. Apa namanya, hobi saya kan berlari, yang mana berlari ini sambil saya makan yuk. Oke. Di komunitas rakyat. Apa yang mau ditanyain tentang seputar rakyat? Lu tuh kan ya maksudnya gue tahu kontribusi lu lumayan agak gede lah ya. Ya maksudnya semua orang berkontribusi ya. Namanya juga komunitas ya. Betul. Dan namanya komunitas kita nggak bisa satu orang jadi yang sentral, tapi semua orang berkontribusi. Tapi saya lihat itu kan lu jiwanya, passionnya gitu kan, kayak ide-ide lu gitu kayak all out and riot gitu. Sebenarnya mau dibawa kemana gitu? Apa karena bener-bener emang jiwa lu di situ pisan gitu, atau how? Kenapa ya? Mungkin berawal dari hobi dan memang senang. Senang. Hobinya sendiri ini ya bisa dikatakan pakai hati, ya kan? Kalau sesuatu hal yang dikerjakan pakai hati, jadi melakukannya juga otomatis ini ya all out tadi gitu kan, bertanggung jawab, gitu. Pengen menciptakan atau membuat sesuatu hal selain berbeda
baru juga gitu kan. Bagusnya seperti apa, baiknya seperti apa. Jadi nggak hanya sekedar dinikmatin sendiri ataupun sama ada kita tuh officer, tapi bisa dinikmatin atau dilakukan sama member gitu, teman-teman yang lain. Yang mana ya nggak mau ini aja ya, nggak mau terbebani juga gitu kan. Gimana caranya supaya member ini senang gitu kan di Riot Bandung, entah itu bikin program, bikin sesuatu hal yang baru. Ya kalau untuk yang nggak suka pasti ada lah ya, nggak semua juga ya pasti kan? Ada yang nggak suka ada. Namanya Cuman komunitas betul mungkin satu. mereka nggak tahu aja gitu kan di dalamnya mengurus suatu komunitas itu seperti apa. Mereka mungkin hanya tahunya luarnya aja gitu kan. Tapi untuk proses menciptakan sebuah program ataupun program mereka nggak tahu gitu kan. Kita proses dari nol seperti kadang-kadang apa. beda kepala, Betul, meeting betul. bersama-sama Betul. gitu kan. Karena nggak mudah ya menyatukan satu kepala, beberapa kepala itu. Ya itu sih, jadi melakukannya dengan sepenuh hati ya, jujur ikhlas gitu kan. Yang saya lakukan untuk Riot Bandung, kita nggak dapat apa-apa sih, yang jelas nggak dapat apa-apa. Tapi saya menjalankan, melaksanakannya ikhlas ya, selain buat diri saya sendiri, ya buat teman-teman member lain. Jadi pokoknya member yang lain nggak perlu tahu kita, maksudnya bukan nggak perlu tahu ya. Nah boleh sih kalau memang pengen tahu, maksudnya kita dapat dari mana gitu kan, seperti apa. Member tinggal mengikuti aja gitu. Toh maksudnya ikut komunitas Riot Bandung sendiri nggak bayar kan, nggak bayar. Kayaknya lebih gampang lu jadi member dibanding officer ya guys. Kalau gue sih gue pilih ya betul. Gue tim hore aja ya kan. Tahu beresnya gitu kan. Ya. Toh nggak bayar gitu kan. Tapi kalau memang ada beberapa hal yang mau ditanyakan, ada yang ketidakcocokan ataupun entahlah ya kita terbuka ya dengan senang hati gitu. Jangan sampai dipendam, ada unek-unek ada unek-unek, sampaikan aja. Karena kalau misalnya tiba-tiba saya mau dong jadi officer gitu, boleh bisa aja, bisa aja karena membantu nggak? Boleh aja siapa? Banyak orang nggak? Nah siapapun boleh jadi officer, siapapun boleh jadi officer. Tapi officer tuh nggak enak loh. Curhat. Maksudnya nggak, kita karena ini aja ya, tanggung jawab aja sih, tanggung jawab dan peduli aja. Maka kalau mau jadi officer boleh, siapapun bisa. Jadi beban lu ringan dong? Ringan, officer kan banyak beberapa orang ya. Nanti ada beberapa job desk-nya gitu kan. Walaupun nanti pada kenyataannya bebarengan gitu kan. Bareng-bareng kita kerjain, laksanain gitu. Intinya semua member bisa jadi officer gitu. Yang jelas kita member ya berlari aja dulu, tanggung jawab aja dulu, disiplin gitu kan. Terus pakai hati lah ibaratnya. Jadi dia juga ngelakuinnya, ngerjainnya dia nggak terbebani gitu ya nggak. Karena ada beberapa hal atau program yang harus dikerjakan sama officer gitu kan. Nanti kalau memang setengah hati hanya pengen gaya-gayaan aja, gua officer nih, ntar yang ada job desk-nya terbengkalai ya nggak. Dan itu nanti ngaruh ke membernya. Seperti itu Karere. Jadi pengen lu tuh officernya solid, jadi orang-orang juga lebih mudah gitu. Ya kita juga salah satunya ya programnya gimana caranya supaya si member ini lebih solid lagi, kekeluargaannya ditanam, nggak ada senior junior gitu. Intinya sih kalau memang ada permasalahan, ada yang mau ditanyain, ada unek-unek, kita terbuka. Karena kan nggak semua kita tanya satu-satu, benar nggak Karere? Iya. Betul. Kamu gitu kan. Pengennya seperti apa enggak, jadi pengennya ya diskus ada lah ya, ada ini aja, terbuka gitu kan, nggak usah takut karena kita juga kan terbatas. Kita tuh nggak hanya ya officer lah ya, khususnya nggak hanya ngurus di Riot Bandung, kan punya pekerjaan, punya kesibukannya, keluarga gitu, berurusan pribadi ya seperti wanita ya kan. Saya corok gitu. Kalian sambil dimakan? Iya. Wis, terima kasih loh ini. Nikmat dari kalian kan. Jadi ya seperti itu sih untuk Riot Bandung ini. Sekarang nih dengan formasi sekarang nih oke nggak?
Untuk formasi kita tuh nggak menargetkan ini oke apa enggak, yang jelas kita mau format seperti apa, melakukan hal yang terbaik aja, gitu kan, melakukan hal yang terbaik, mau siapapun orangnya, tapi kalau dengan cara kerja sistem kita solid gitu kan, kerjasama bareng-barengan, mau dengan siapapun orangnya ya insya Allah sih kita bisa menutupi gitu kan, masing-masing saling melengkapi betul, saling melengkapi. Yang si A nggak bisa gini bisa dilengkapi sama si B, jadi kita saling melengkapi bareng-bareng, yang mana itu bisa membuat kita jadi solid. Tapi kalau misalnya saling egonya ini ya misalnya kebuka gitu kan, ya udah itu nggak bakalan jalan gitu seperti sekarang ini. Gampang nggak sih di komunitas? Gampang susah. Bedanya kalau kita kerennya gue salutnya tuh di Riot Bandung ya, apalagi jadi barometer kan ya, bukan barometer lah, jadi contoh lah sedikitnya sama Riot lainnya gitu. Dan kerja kalian tuh all out gitu, dan gak ada yang bayar kalau di kerjaan, of course ya kan. Tentu ya. Kenapa bisa gitu? Ya mungkin yang tadi dikerjakan pakai hati, nggak tanggung jawab sih, lebih ke tanggung jawab juga, kerjasama bareng-bareng. Jadi nggak hanya saya sendiri, the officer, semua mereka membantu juga kita, support juga gitu kan. Jadi nggak kerja sendirian, kita bareng-barengan. Jadi program kita obrolin bareng-bareng gitu. Nah kita juga agak kesulitan karena kan masing-masing punya kegiatan, kesibukan. Untuk ketemu juga susah. Nah itu kan tantangan juga ya. Jadi kita di virtual gitu kan, meeting online. Ada meetingnya. Ya. Semenjak ada kayak gini di WA aja gitu kan. Di situ aja program seperti apa gitu kan, kedepannya gimana. Kalau memang nggak sempat. Ada miss-nya nggak sih kalian? Kalau miss selalu ada. Ribut-ribut alhamdulillah selama ini nggak ada. Untuk ribut-ribut nggak ada. Kalau untuk beda pendapat ada. Nah kita udah dewasa juga ya, gimana caranya nyikapin, terus supaya nggak ribut, supaya program atau acara ini lancar, komunitas ini lancar, berkembang juga. Seperti itu sih. Kalau member tengil kayak gua gitu kan. Kalau member tengil seperti Karin, untuk office. Kalau menyebalkan, kalau untuk kita kan udah kenal ya, nggak terlalu menyebalkan, biasa aja lah ya. Kalau udah biar bermakna, berwarna maksudnya, biar berwarna gitu. Jadi nggak orang-orang juga yang di dalam ya member dengan berbagai macam karakter gitu kan, sifat. Ya udah itu jadi bumbu-bumbu aja, nggak apa-apa, seru-seruan aja. Selama ini positif. Riot Bandung itu berdiri 22 Februari untuk 2020, 2 tahun kan Riot? 2 tahun. Februari kemarin 2 tahun untuk kemarin ulang tahunnya. Betul. Kalau untuk Riot Indonesia-nya sendiri itu dari 29 Juli 2016. Jadi kurang lebih berapa ya? 5 ya? 5 tahun sampai 2020 itu gitu. Ya di Riot Indonesia sendiri kita ada 13 kota karirnya, salah satunya Bandung. Ya mudah-mudahan baik Riot Bandung atau Riot Indonesia ya makin berkembang, terus menginspirasi banyak orang, bisa terus menyebarkan virus lari, gitu kan, menambah pertemanan juga ya, otomatis link gitu. Aku banyak positif loh dari Riot nih. Alhamdulillah dong ya. Kan nggak aku banyak. Kenal kamu dari Riot ya kan. Aku kenal beberapa temen yang kemarin diundang juga. Berarti banyak positifnya kan? Iya. Banyak positifnya. Jadi yang gue pikir, yang gue ambil, kenapa orang selalu maksudnya enggak Riot Bandung sih, gue lihat solid pisan ya. Amin. Ya seperti itu, kalaupun ada program ya karirnya, kalau ada program maksudnya ada acara gitu ya. Ide-ide apa gitu kan, kadang suka di-combine dari pekerjaan sama komunitas lari gitu kan. Kadang seperti ini kira-kira diaplikasikan di lari bagus enggak gitu kan, program ini, ide ini. Ya dari situ mungkin perbedaan Riot Bandung sama yang lain, entah itu dari idenya gitu ya, seperti itu sih. Kultur lari Riot tuh idenya dari lu doang gitu, apa dari yang lain juga sih? Dari yang lain juga, dari yang lain juga ada ide ya, termasuk Babang gitu. Ya sama-sama lah ya mencari ide. Dan kita Riot Bandung itu Cap Kino. Babang di Riot Bandung apa sih? Hanya member biasa. Hanya menggantikan, hanya membackup captain yang ada di Bandung, yang biasanya captainnya kan keluar kota gitu. Nah ini juga salah satu
saling backup itu penting ya, itu penting. Saling mengisi lah ya. Betul, saling mengisi kekosongan, membackup. Sebenarnya itu bukan job desk kita, nggak apa-apa. Toh selagi kita bisa bantu, bisa lakuin, kenapa bisa enggak? support gitu kan. Toh ini buat teman-teman yang lain juga. Gitu. Intinya sih ini positif gitu. Ngikutin rakyat Bandung ataupun di officer ataupun member tetap jalan ya, berlari tanpa mengenyampingkan si keluarga, pekerjaan dan ada lainnya. dreaming nggak sih visi misi buat rakyat Bandung ya? Kita ngomongin rakyat Bandung ya. Rakyat Bandung ya kan. Nanti rakyat berikutnya di YouTube berikutnya. Betul. Di episode berapa gitu ya? Iya dong. Kedepannya rakyat Bandung tetap ya, kita pengen berkembang, pengen selalu ada, eksis terus di di kota Bandung, eksis dalam artiannya selalu ada, memfasilitasi orang-orang yang tadinya nggak suka lari jadi suka lari, yang tadinya lari sendiri males, kalau di komunitas banyak teman jadi senang gitu, jadi semangat, saling menyemangati. Ya diharapkan terus eksis, menambah member yang baru, terus selain berlari juga kita ya itu nggak hanya sekedar berlari karir, kita juga ada yang namanya charity tetap donor darah, donasi seperti itu ya, kumpul-kumpul juga, sharing-sharing, kumpul positif lah ya, apapun yang bisa kita lakukan gitu. Jadi nggak hanya sekedar kayak kemarin ada gempa bumi, kita ngumpulin uang, sepatu betul, gitu ya. betul. Kita kemarin juga waktu ulang tahun Raid Bandung yang kedua, kita nggak hanya sekedar merayakan ya, tapi kita juga donasi ke MTC ya, Agung Muliawan. Kita mengumpulkan beberapa baju yang layak pakai ya, jersey, sepatu. Kangen lari nggak sih? Lari, ya udah lama kita nggak lari ya hari ini. Dong, terakhir kita event lah, Tahura doang. Enggak, race. Race ya. Nah, terus udah gitu, tapi kalau untuk lari ya. Di Februari udah mulai. Ya udah mulai off. Kita jujur kaget ya. Padahal lari terakhir itu hari Sabtu di coffee shop yang ada di Bandung. Kita tuh udah ngeplan, ngeprogram tempatnya di mana. Rencananya minggu depannya itu pada saat terakhir tuh mau nge-trail karere. Mau ke Dago. Bambang sendiri udah survei gitu kan, tracknya biar gak pada nyasar. Tahu sendiri ya kalau trail pada nyasar. Gitu kan, udah survei. Tahunya ada isu global seperti ini, ada virus corona. Ya mau nggak mau kita juga demi keselamatan kita ya. Kita harus hentikan, malah jauh-jauh hari kalau kita kan dari awal stopnya karena nggak mau ambil resiko juga, stop di situ nggak lari, ya gantinya sama workout dan workout from home. Ada beberapa program yang di share ke rakyat Bandung. Berarti sekarang hampir sebulan setengah dong. Hampir sebulan setengah, yang jelas sangat kangen banget gitu kan. Ya selain berlarinya, mungkin kumpul barengan temen-temennya ya, bercanda gitu kan. Bang, lu tuh asli mana sih? Gua memang campuran Meksiko Sunda. Enggak, Banjaran Bandung. Jadi dulu kecil dilahirkan di Banjaran, SD kelas 5 pindah ke kota Bandung ya. Banjaran kan Kabupaten Bandung ya. Banjaran Pride. Nah, SD kelas 5 pindah ke Bandung gitu kan. Nah, dari SD di Bandung. Dari SD kelas 5. Nomaden sih. Bang, boleh bocorin nggak sih? Boleh. Kerja apa sih? Gua karyawan di Ardan Group. Udah lama? Gua lama berapa tahun ya? Lupa ya. 2018. 2018. Iya, 2018. 2018. Jadi basic lu selalu marketing. Marketing dari awal. Marketing dulu sejati. perbankan. Marketing ya, promosi lah ya, nggak jauh-jauh jualan, terus ya promosi, bergelut sama itu orang-orang gitu kan, menjalin relasi sama orang-orang, kerjasama. Jadi ketika pada saat bekerja, Babang ketemu sama orang-orang dengan berbagai macam karakter, bidang, makanya yang tadi yang suka diaplikasiin sama hobi yang Babang berlari gitu kan, siapa tahu di-combine gitu kan. Siapa tahu ya bisa sinergi gitu kan, berbarengan. Ya alhamdulillah sih berhasil gitu kan. Jadi kliennya Babang di pekerjaan
bisa juga jadi kliennya di hobi babang berlari gitu kan. Jadi kenapa enggak gitu, akhirnya ya sejalan gitu. Makanya dilakuinnya juga ya enggak setengah hati gitu. Berat gitu. Enggak berat. Quote buat pribadi lu. Apa ada quote? Enggak ada quote. Maksudnya apa ya? Buat inilah, buat anak muda, Oh, buat yang lagi quote, doyan yang quote. lari, buat yang marketing, ya whatever, in general. Kalau untuk pribadi saya sendiri ya, karena saya juga belum tentu benar ya, masih banyak kesalahan, masih banyak dosa. Belajar, makanya di sosial media juga saya selalu mencantumkan menuju baik itu baik. Jadi saya itu berusaha menuju baik itu baik. Ya, menuju baik itu baik. Jadi berusaha untuk terus baik. Pastilah proses ya. Mau baik pasti ada gangguannya, ada godaannya, betul gitu kan. Betul. Jadi pasti terus. Tapi tetap aja tujuannya baik aja. Ya, menuju baik itu baik aja. Nggak tutup banget. Oke, pokoknya menuju baik itu baik. Jangan lupa terus berbuat kebaikan. Oke? Yes. Terima kasih Kak Rere. Subscribe-nya dong. Jangan lupa like, komen, share, and bunyikan lonceng. Oke?